hidup rumah tangga. 6 bulan hamil. Suami saya penjudi, mabuk, main perempuan. Saya nggak sanggup. Saya akhirnya ingin memutuskan pulang ke rumah orang tua saya. Hamil berapa bulan? Hamil 6 bulan saya pulang. Karena tiap hari pulang mabuk, pergi pagi, pulang mabuk, judi. Pusing. Aduh, gua kalah kenapa? Kenapa gua harus kalah? Gua harusnya menang. Pusing. Mas, dari mana kamu, Mas? Jam segini baru pulang, ha? Jangan-jangan kamu pulang mabok sama judi lagi ya, Mas? Bukan urusan. Atau kamu kalah judi ya? Lo diam deh, ha? Lo diam. Gua mau mabuk ya. Gua mau judi. Itu bukan urusan lo, ha? Yang penting gua happy. Mas, Mas, sadar kamu tuh, Mas. Aku tuh lagi hamil, Mas. Uangnya kan pengen ditabung aja, Mas, buat lahiran. Apa? Apa lo bilang? Lo bilang apa? Ditabung? Tabung? Hah? Emang gua anak kecil? Lu nyuruh gua nabung, ha? Gua ini kepala keluarga di sini! Hah? Gua kepala keluarga di sini, gua yang ngatur semuanya! Hah? Mas, sampai kapan sih Mas kayak gini terus, Mas? Mas, kamu seorang bapak sekarang. Mas tanggung jawab dong, Mas, di laki-laki itu. Oh iya. Mas, kasihan anak kita, Mas. Udah, gua mau istirahat, gua capek, kepala gua puyeng nih, ha? Mas, sadar tanggung jawab kamu, Mas. Aku tuh suami. Kamu tuh bapak sekarang, bukan anak kecil lagi. Berisik! Berisik, gua kalah nih, ha? Mohon maaf, tapi sebelum menikah, apakah dia juga seperti itu atau tidak ya? Atau ibu tidak tahu sama sekali? Memang dari awal dia seperti itu, cuman dia bilang kalau itu nanti saya mau sadar, mau insaf. Tapi setelah 6 bulan jalanin rumah tangga, ternyata sifat jeleknya Masih dilakukan? Iya, masih dilakukan. Ustadz, 3 hal yang dilarang dilakukan ya, judi, mabuk, sama mohon maaf. Dia main perempuan juga, Ibu? Iya. Sampai hamil. Sampai hamil. Datang ke rumah minta tanggung jawab. Ya, ini yang harus dihindari nih, tapi justru dia berkawan dengan 3 hal ini, Pak Ustadz. Kalau kita mendengar cerita Bu Retno tadi, dan kalau kita lihat Al-Quran telah memberikan penjelasan, misalkan dalam surat Al-An'am Allah menjelaskan begini yang terkait dengan perjudian tadi. Jadi kalau tadi Bu Retno melihat bahwa sebelum suami itu melakukan sebelum pernikahan sudah mengetahui perilaku dan perbuatan calon suaminya, dan kemudian ada agreement atau perjanjian. Nah, inilah saya kira dalam fikih Islam itu kan selalu ditekankan bahwa yang terkait dengan dengan proses pernikahan, Nabi kan menjelaskan begini, kalau laki-laki dengan perempuan, misalkan tunkahul mar'atu li arba'atin, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Lah, ini kan bukan wanitanya tapi laki-laki. Jadi hampir sama juga. Jadi kalau di Al-Quran menjelaskan wasolihina wasolihat wal qonitina wal qonitat, laki-laki yang baik akan mendapatkan wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik, wanita yang tunduk akan mendapatkan laki-laki yang tunduk, yang patuh, dan seterusnya. Begitu juga orang laki-laki pezina tidak akan menikah dengan orang wanita pezina. La yazni zanin la kinzan, dan seterusnya. Lah, tapi ada kaitan tadi. Kenapa tadi kemudian ketika pulang kemudian marah-marah? Karena memang Al-Quran menggambarkan, ilustrasinya luar biasa dahsyat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan. Sesungguhnya perjudian, khamr, dan undian, itu artinya ada orang yang memasang undian, proses yang lebih, kalau dalam dunia sekarang ya orang tidak lagi berjudi tapi orang sudah memasang togel dan sejenisnya. Itu apa Al-Quran menyebutnya? Rijzum min amalis syaitan. Ketiga kategori perjudian, minuman, pemabuk, dan seterusnya itu adalah merupakan perbuatan syaitan. Fastanibu. Jadi di Al-Quran itu kalau ada perbuatan
selain perbuatan yang dilakukan dan kemudian menggunakan kalimat rizon, itu artinya adalah perbuatan yang sangat menjijikkan. Jadi jangankan orang mau menempuh melakukannya, menyaksikan dan melihat saja nggak tega, nggak sanggup pula melakukan. Lah, perjudian, apa itu mabuk-mabukan dan undian itu adalah bagian dalam yang disebut dengan rizum min amali syaitan. Karena itu Al-Quran apa? Fastanibu la'allakum tuflihun, maka jauhilah, hindarilah, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi Allah akan mencabut tuflihun, keberuntungan itu ketika orang terjerembab dalam praktek al-maisir, perjudian. Terus apa itu al-islam dan apa itu mengundi nasib, permain judan, kemudian mabuk-mabukan, al-khomru tadi. Lah, mohon maaf tadi suami ibu tadi masuk dalam kategori tadi itu, maka ketika pulang apa yang diselimuti? Karena amali syaitan, perbuatan setan, ya syahwat yang luar biasa, nafsu yang luar biasa, tidak tahu lagi kewajibannya pada istri, maka kemudian amarahnya yang memuncak sehingga memaki-maki, memukul dan seterusnya yang tadi ibu lakukan tadi. Dan termasuk juga di sananya apa, al-udwan, menimbulkan permusuhan. Orang kalah itu adalah permusuh dengan orang yang bisa mengalahkan dia dalam arena perjudian, termasuk juga kemudian melahirkan perselingkuhan tadi itu, Mas. Iya. Lalu bagaimana Ibu dengan soal nafkah? Apakah dia memberi nafkah nggak ke keluarga? Tidak, karena saya mungkin tinggal sama orang tua, jadi dia dengan senang karena tidak mau memberi nafkah. Pernah saya datangin pada saat saya melahirkan anak saya umur 2 bulan. Saya datang ke tempat dia main judi. Saya dicuekin, seakan-akan dia tidak mengenal anak istrinya. Akhirnya saking saya kesel, nahan emosi nggak tertahan lagi. Saya acak-acak meja judinya. Terus anak saya jadi rebutan, terus saya ditampar. Udah sayang, sebentar ya. Mama tanya dulu. Taruh dong, ngocak dulu dong. Bentar. Mas, mau tanya Mas, kenal sama Mas Dani nggak? Dani. Lu kenal Dani nggak? Cepet gue kalah nih. Lama cari di sana, kayak di sana nih. Aduh, lagi kalah lagi. Makasih ya Mas. Iya. Kalah lu. Ini berapa nih? Udah sana. Jangan lupa balik lagi. Iya. Biarin deh ah. Udah jalan lagi, jalan. Lu. Mas, Gue nggak ada kartunya lagi, gue kalah nih ah. keterlaluan kamu. Mas, aku mau ngomong sama kamu Mas. Apaan sih lu kesini ha? Lu ngapain kesini? Jangan ganggu gue dah, gue lagi main. Mas, aku mau ngomong sama kamu. Lu bener-bener berisik ya? Hah? Aku tuh butuh uang Mas. Udah. Anak kita tuh butuh Udah, pempek, cuekin. Mas. Udah, biarin, lanjut. Ya elah, gue nggak ada kartu. Mas, keterlaluan ya kamu Mas. Pak. Maaf bang. Ya. Lu bikin malu ya? Lu bikin malu di depan teman-teman gua. Hah? Lu maunya apa sih? Lo mau bilang beli susu? Gua lagi nyari duit. Lo tahu nggak? Gua udah 5 kali kalah. 5 kali kalah gua. Ngerti nggak sih lo? Kepala gua lagi pusing. Lo ngerti nggak? Kurang ajar lo.